Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nancy Faluna Pangaribuan dengan NIM 1050 123 00242. Nah, untuk di bagian pendahuluan, yaitu latar belakang dan mengapa kami memilih pemilihan objek Duolingo ini. Untuk bagian latar belakangnya, transformasi digital edukasi, platform e-learning beralih dari model konvensional ke ekosistem digital interaktif. Nah, Duolingo ini sendiri memimpin sebagai pelopor mobile assistant language learning berbasis gamifikasi. Nah, fenomena gamifikasi Duolingo itu sendiri ada seperti fitur trik, leaderboard, badge, dan XP, bukan sekedar antar muka saja, tetapi melainkan instrumen pemasaran efektif yang mendorong habit forming behavior pengguna. Nah, mengapa sih kami memilih objek Duolingo itu? Karena Duolingo itu sendiri memiliki kesuksesan yang menjangkau pengguna masif, belum optimal mendorong ke konversi ke premium, tetapi ada juga gap antara engagement tinggi dan percentage intention yang rendah. Baik, yang berikutnya, apa sih tujuan penelitian dan masalah yang kami solusikan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh POU, PU, dan SMM terhadap customer brand engagement atau CBE. Nah, yang kedua adalah mengukur peran CBE dalam mendorong percentage intention atau PI premium. Yang ketiga adalah menguji pengaruh langsung POU dan SMM terhadap PI tanpa mediasi. Yang keempat adalah menguji pengaruh certificate value atau CV terhadap PI. Yang kelima adalah merumuskan strategi pemasaran advance base bagi platform educate. Nah, masalah yang disolusikan adalah memonetization Bedneck atau pengguna gratis masif menjadi konversi premium. Nah, yang kedua adalah SMM viral tapi belum efektif dan memicu transaksi nyata di lapangan. Nah, yang ketiga adalah brand engagement-nya tinggi atau tidak setara dengan ketersediaan finansial membayar premium. Nah, yang keempat adalah persepsi nilai sertifikat digital masih rendah di pasar lokal. Dan yang terakhir adalah fluktuasi empiris peran PEOU dan PU di pasar Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah variabel penelitian dan penjelasan CV sebagai variabel baru. Yang pertama adalah POOU atau X1, Perceived Easy of Use, yaitu kemudahan pengguna antar muka Duolingo atau 4 indikator. Nah, yang kedua adalah PU atau X2 atau Perceived Usefulness, manfaat nyata terhadap platform dalam meningkatkan kecakapan berbahasa asing atau 3 indikator. Nah, yang ketiga adalah SMM atau X3, Social Media Marketing, yaitu daya tarik dan nilai informasi konten media sosial resmi Duolingo, 2 indikator. Nah, yang keempat adalah CV atau X4 atau Certificate Value yang berbasis variabel baru, yang dimana nilai sertifikat digital untuk karir dan akademik atau kontribusi kebaharuan penelitian, yaitu 4 indikator. Yang kelima adalah CBE atau Y, variabel Y, yang dimana customer brand engagement, keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku pengguna terhadap merek, yaitu 6 indikator. Yang terakhir adalah PI atau Z, percentage intention, yang dimana kecenderungan membeli atau berlangganan super Duolingo Premium, itu 7 indikator. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka, 7 hipotesis penelitian. Yang pertama dari perceived ease of use menuju customer brand engagement, kemudahan pengguna mendorong keterikatan merek, lalu dari social media marketing menuju customer brand engagement, konten media sosial membangun kedekatan emosional merek, lalu ada perceived ease of use menuju ke purchase intention, kemudahan penggunaan langsung untuk meningkatkan niat beli. Lalu untuk hipotesis 2, dari perceived as usefulness menuju customer brand engagement, persepsi kemanfaatan memperkuatkan engagement pengguna, lalu dari customer brand engagement menuju purchase intention, kedekatan merek memicu niat membeli premium, lalu yang terakhir dari social media marketing menuju purchase intention, promosi digital langsung mendorong niat transaksi. Dan untuk hipotesis yang paling terakhir, dari certificate value menuju ke purchase intention, nilai sertifikat memperkuat nilai memberi premium. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel dan teknik pengolahan data.
Yang pertama, metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif atau asosiatif kasual, survei online atau kuesioner digital, skala Likert 1-5, unit analisis individu pengguna. Untuk pengambilan sampel, 110 responden valid, purposive sampling, penggunaan Duolingo dan Instagram aktif, usia 21 hingga 24 tahun dan bekerja sebagai mahasiswa. Teknik pengolahan data menggunakan teknik PLS-SAM via Smart PLS 4.0, menggunakan outer loading batas 0,70, uji AVE lebih dari 50, Cronbridge Alpha atau RHOA atau RHOC, dan yang terakhir PET Coefficient Bootstrapping. Baik, untuk hasil uji hipotesis dan pembahasan, pengaruh langsung atau direct effect, yang pertama ada perceived ease of use menuju customer brand engagement dengan koefisien 0,247, status H1 diterima. Lalu yang kedua, perceived as usefulness menuju customer brand engagement memiliki koefisien 0,783 dengan status H2 diterima atau terkuat. Social management menuju customer brand engagement dengan koefisien 0,218, H3 diterima. Lalu untuk perceived ease of use menuju purchase intention dengan koefisien 0,200, H5 diterima. Lalu ada social media marketing menuju purchase intention dengan koefisien 0,486, status H6 diterima atau kuat. Lalu ada certificate value menuju purchase intention dengan koefisien 0,019, H7 diterima. Dan yang terakhir ada customer brand engagement menuju purchase intention dengan koefisien 0,348 dengan status H4 diterima. Lalu untuk via CBA atau indirect, jalur perceived ease of use menuju customer brand engagement lalu menuju purchase intention dengan koefisien 0,086. Lalu perceived usefulness menuju customer brand engagement menuju purchase intention dengan koefisien 0,272. Social media management lalu customer brand engagement menuju purchase intention dengan koefisien 0,076. Dengan temuan kunci purchase usefulness prediktor terkuat CBA, social media management langsung ke purchase intention kuat, social media management menuju customer brand engagement positif, lalu certificate value menuju purchase intention status positif. Baik, masuk bab kelima, yaitu kesimpulan saran. Untuk kesimpulan penelitian kami ini, yang pertama tuh ada model penelitian kami ini cukup dianggap mampu memprediksi dengan cenderung kuat ya dengan nilai R kuadrat, yaitu customer brand engagement kami sebesar 0,663 dan R kuadrat PI kami, purchase intention kami sebesar 0,825 yang menunjukkan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan 82,5% balasan niat pembelian pada pengguna Super Duolingo. Kedua ada perception usefulness kita. Ini merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan customer brand engagement CBA dengan koefisien jalur sebesar 0,783. Untuk sosial media marketing kita, pengaruh cukup positif terhadap customer brand engagement 0,218 serta memberikan pengaruh langsung yang kuat terhadap purchase intention sebesar 0,486. Keempat ada perceived use of use, yaitu berpengaruh positif terhadap customer brand engagement maupun purchase intention, sehingga semakin mudah aplikasi digunakan, semakin tinggi keterlibatan merek dan niat membeli layanan premium. Untuk sertifikat value, berpengaruh positif terhadap purchase intention sebenarnya 0,019 yang menunjukkan bahwa nilai sertifikat digital turut mendukung keputusan pengguna untuk berlangganan Super Duolingo. Yang keenam ada secara keseluruhan, seluruh hipotesis penelitian H1 sampai H7 ini diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived use of use, perceived usefulness, social media marketing, certificate value, dan customer brand engagement berkontribusi positif dalam meningkatkan purchase intention pengguna Duolingo Premium. Baik, masuk ke bagian saran dan rekomendasi strategis. Untuk perusahaan Duolingo sendiri, yang pertama sesuaikan harga premium dengan daya beli pasar lokal Indonesia. Yang kedua ada rancang paket khusus pelajar dan paket keluarga berkala. Yang ketiga, perkuat kerjasama sama internasional untuk pengakuan sertifikat. Lalu keempat, ada evaluasi indikator lemah CBA1, CBA6, CV4, dan PO4. Kelima, yaitu diferensiasi fitur premium lebih esensial dari versi gratis. Untuk bagi penelitian selanjutnya, pertama, perluas sampel untuk generalisasi hasil lebih luas. Kedua, tambahkan variabel baru, yaitu price sensitivity, actual purchase. Tiga, ada studi komparatif Duolingo versus Busuu dan Babbel dan Cake. Yang keempat, ada kaji ulang indikator negatif, yaitu SBA1, SBA6. Dan yang terakhir, ada pertimbangkan metode mixed and method.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.